Selamat berjumpa pemirsa di Bincang Sultra edisi pertama tahun 2024. Saya seperti biasanya sebagai host, ya, biasa dipanggil Om RB atau Bang RB. Pemirsa, hari ini kita akan mengawali tahun dengan memberikan literasi kepada masyarakat terkait isu-isu perekonomian, isu-isu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara, dan bagaimana tracking yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur, teman-teman kita lembaga yang terkait seperti BPS, teman-teman kita dari unsur wartawan, media massa yang memberikan pemberitaan. Hari ini kita akan kupas bersama terkait apa sih sebetulnya inflasi dan bagaimana itu deflasi. Hari ini saya hadirkan ya, saya sempat hadirkan dua orang yang tidak asing bagi kita. Yang satu yang punya tanggung jawab terhadap statistik di Sulawesi Tenggara, yang satu yang bertanggung jawab terhadap publikasi. Jadi sebelah kanan saya, selamat datang Bu Agnes. Terima kasih Bung RB ya. Siap. Iya, silakan perkenalkan diri dulu Bu. Oke, baik. Saya Agnes Widyastuti, ditugaskan sebagai Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi memang tugas kami BPS adalah menyediakan data statistik, terutama data statistik dasar, dan salah satunya adalah mengenai indeks perkembangan harga. Ya, Nah, mantap. nanti kita tahan dulu, nanti habis langsung kesimpulan nih. Yeah. Ya, oke. Bu Agnes didampingi dengan salah satu statistik ahli media. Ahli media, Bu, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Era Septi Fibriana. Saya saat ini bertugas sebagai statistisi ahli media BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebetulan juga berada di tim yang menangani inflasi. Oh iya, terima kasih Bu Era ya. Era, iya. Baik, ya, yang satu ini jagoan saya, Ketua PW yang biasa disebut Jenderal Jono, Kapten Jono ya. Kalau Kopral Jono sudah sekarang Kapten Jono. Ya, silakan Ketua PW kita. Ya, terima kasih Pak Kadis sebagai host kita yang akrab disapa Om RB ini, keren ini. Selamat berjumpa Bu dan Ibu narasumber Ibu Agnes dan Ibu dari Media Statistik. Saya berterima kasih diundang untuk kita satu forum pada kesempatan yang baik ini dalam forum kolaborasi. Mantap ini, saya kira di sini kita saling mengedukasi, benar. Bagaimana edukasi berjalan, kolaborasi antara pihak terkait statistik, dinas kominfo dan organisasi profesi dalam hari ini PWI. Terima kasih. Terima kasih ya Ketua. Baik pemirsa, jadi kolaborasi sebetulnya itu akronim dari kita minum kopi sambil berkolaborasi. Tapi sayang kita tidak pakai kopi hari ini, kita pakai teh ya. Karena saya jauh para ibu-ibu kita sedikan di kita ya, jadi saya jadikan kopi. Jadi kolaborasi, kita minum kopi sambil kita kolaborasi. Kolaborasi dalam rangka untuk memberikan share kepada masyarakat ya, terkait misalkan hari ini kita bicara terkait inflasi, deflasi dan ekonomi kita. Ya. Kenapa saya hadirkan dua kandidat ini pemirsa? Karena di dalam konsep pentahelix kedua ini adalah ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi. Ujung tombak dalam memberikan informasi terkait bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana inflasi dan bagaimana deflasi itu. Baik pemirsa, beberapa hari lalu kita dikagetkan dengan sebuah berita terkait Sulawesi Tenggara masih inflasi. 3 bulan sebelumnya kita mendapatkan rekor tertinggi sebagai peringkat kedua nasional inflasi tertinggi di Indonesia. Menjadi catatan kurang enak ya, kurang baik bagi Bapak Gubernur yang baru datang. Tetapi perlu kita ketahui bahwa inflasi itu bukan datangnya tiba-tiba, tapi menjadi sebuah sistematis yang terproses dari beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun kemarin. Kemudian dalam rentang 3 bulan kita bisa ya melakukan kerja-kerja bersama, kita bisa normal dari papan atas menjadi papan tengah. Ya, dan alhamdulillah kita masuk ke di bawah inflasi nasional. Baik pemirsa, saya belum menyimpulkan, saya hanya memberikan sebuah gambaran. Kita mulai mungkin dari Ibu Agnes ya. Bu Agnes ya, terkait inflasi dan deflasi ini kan jujur masyarakat hanya tahu teorinya. Oh, inflasi itu harganya tinggi, oh deflasi itu harganya rendah, tapi nggak tahu apa efeknya jika terjadi itu. Mungkin kita bisa bicara ya, bisa sampaikan secara
Bagaimana sih sebetulnya itu? Oke, baik, terima kasih Bung. Bapak apa Bung nih ya? Om saya. Om RB, baik. Jadi begini, BPS seperti saya sampaikan tadi kan kita menghasilkan data. Salah satunya adalah data harga. Data harga yang dikumpulkan BPS itu untuk memotret perkembangan harga itu komoditasnya lebih dari 200 ya, sekitar 200 sampai 300 komoditas. Jadi tidak hanya beras, nanti ada sewa rumah, upah pembantu dan sebagainya. Nah, dari itulah kita nanti menghitung catat harganya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kita hitung namanya indeks harga konsumen atau IHK. Nah, dari harga itu nanti kita bandingkan harga bulan misalnya nih Januari dibandingkan bulan Desember misalnya itu atau bulan sebelumnya itu adalah month to month. Nanti ada tahun kalender itu untuk melihat perkembangan harga sepanjang tahun. Artinya Januari dibandingkan selalu di bulan Desember atau year on year perbandingan harga dengan tahun ke tahun. Nah, teman-teman jika IHK itu dibandingkan keadaan sebelumnya itu mengalami kenaikan namanya inflasi, sebaliknya deflasi. Dan inflasi itu bukan suatu hal yang tabu. Nah, jadi memang dalam perkembangan harga kan selalu dipengaruhi oleh harga itu kan dipengaruhi oleh permintaan ya, permintaan dan suplai atau juga harga yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya tarif listrik, cukai rokok, tarif tiket pesawat, angkutan dan juga itu yang terjadi. Nah, jadi kalau inflasi itu saya katakan tadi bukan hal yang tabu tapi sepanjang terkendali. Nah, untuk tahun 2023 pemerintah pusat menetapkan 3 plus minus 1. Artinya 3 minus 1 kan 2. 3 plus minus 1 plus 4 jadi 2 sampai 4. Nah, untuk Sulawesi Tenggara memang pernah pada posisi nomor 2 tertinggi nasional, tapi sekarang posisi terakhir bulan Desember kemarin kita bahkan di posisi di bawah nasional sebesar 2,58%, di mana nasional 2,61. Jadi ini adalah bukti ada upaya-upaya pemerintah untuk bagaimana mengendalikan inflasi. Oke, jadi intinya Bu Agnes, ya, inflasi itu tidak ada masalah bagi, hanya perlu kita kendalikan, ya. Perlu kita kontrol. Ya. Terkait itu tadi Ibu Agnes bilang inflasi itu bukan hal yang tabu. Ya. Nah, terkait itu saya kira masyarakat tidak perlu takut kalau misalkan di Sulawesi Tenggara ini masih saja inflasi, tapi kita sudah threshold sampai di tingkat di bawah tingkat nasional. Artinya kita punya rekor bagus ya. Ya, bagus Bang. Jadi gini, inflasi kalau terlalu tinggi juga tidak baik. Deflasi terus-menerus juga kasihan pengusaha Pak ya. Kalau gulung tikar ya. Ya, pengusaha gulung tikar, peternak ayam, petani atau pengusaha-pengusaha besar akan gulung tikar. Termasuk akhirnya pengusaha kecil juga kan? Iya, pengusaha kecil akhirnya kan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pertumbuhannya negatif. Kalau pertumbuhan ekonomi 3 kali berturut-turut kontraksi, mengalami deflasi, itu berarti akan terjadi resesi. Nah, ekonominya nggak jalan. Nilai mata uang jatuh ya. Nanti kan timbul kemiskinan, pengangguran. Nah, pengusaha nggak berusaha, ya itu. Jadi memang inflasi masih diperlukan sebatas wajar, terkendali. Ya sih, mantap. Bu Aira, bagaimana menurut Ibu terkait inflasi dan deflasi ini? Iya, betul. Memang yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan sudah betul yang mengenai inflasi. Kita nggak perlu takut mengenai inflasi selama itu tidak hyperinflasi. Dikatakan hyperinflasi itu kalau inflasi sudah sampai ke level 2 digit ya, bahkan 50% untuk inflasi mantumannya. Kan kita nggak sampai seperti itu. Alhamdulillah juga, bahkan kalau misalnya saya melihat itu selama kemarin pada masa kondisi pandemi ya, bahkan Indonesia itu masih tetap bisa bangkit begitu. Inflasi juga tidak sampai setinggi dari negara-negara lain seperti itu gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak perlu. Selama memang inflasi itu terkendali.
tadi Ya. untuk plus minus 1 untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024 itu ada target lagi 2,5% plus minus 1. Nah, mudah-mudahan ini tugasnya TPID dan pemerintah ya. Di Untuk, salah satunya tugas betul. BPS, pemerintah provinsi, teman-teman media, ya lah. Salah satunya itu kan. Iya, bagaimana caranya tetap mengendalikan inflasi, Inflasi. tetap di koridor tadi itu Ya, benar. 2,5 plus minus 1. Ya, oke. Saya kira inflasi itu bukan hal yang kita takutkan ya, tapi juga tidak hal untuk kita lengah. Iya. Kita biarkan. Hari ini Sulawesi Tenggara saya kira menurut Mbak Era bekerja nggak kita pemerintah? Pemerintah saya rasa cukup bekerja. Rensa Sudah seperti sangat- apa Rensa sekarang? saya Misalkan ini melihat- kalau untuk Pak Gubernur kita hari ini, Rensa berapa Rensa sekarang? Kalau bicara bekerja, progresnya Rensa seperti apa? Aduh, kalau Rensra ini mungkin Rensa, Ibu Rensa bisa- artinya oh, dari Rens ya. Rensnya ya. Range ya. Saya hanya melihat untuk ini Pak, mohon maaf saya melihat upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengendalian inflasi ya. Kalau boleh saya ini karena sering kita mengadakan dari pemerintah sendiri, Tiap minggu sering mengadakan itu pasar murah. Pasar murah. Bahkan ada gerakan pasar murah ya, itu sering sekali dilakukan. Impactnya Bukan besar, hanya ya? di Kendari, Impactnya kuat ya. di kabupaten lain juga ada begitu. Itu pasar murah itu memang sedikit banyak memberi pengaruh Pengaruh besar. seperti itu. Kemudian ada juga dari Bulog misalnya dia mengendalikan harga beras yang sempat juga naik ya Pak ya di beberapa bulan terakhir ini. Bekerja juga dengan meluncurkan misalnya SPHP ya, Iya, iya. berasnya itu seperti itu. Itu sudah upaya besar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sultra Iya, ya dalam rangka pengendalian inflasi seperti Yang itu. tadinya kita kan seperti Ibu Agnes Iya. bilang dari posisi atas ya, Atas. dan kita bisa turun dalam waktu 2 bulan. Ini pekerjaan yang luar biasa, tentunya bukan saja pemerintah provinsi, juga stakeholder Stakeholder lainnya yang seperti dari tim Satgas, tim TPID, Ibu Agnes di dalamnya, termasuk Kominfo juga dan termasuk teman-teman PWI. Baik, saya langsung ke PWI. PWI, kita masih bicara umum nih terkait inflasi dan inflasi. Mungkin bisa memberikan gambaran seperti teman-teman tadi ya, dari BPS. Bagaimana sih menurut Bapak sebagai dari koridornya PWI ini? Maksud saya media massa ini ya. Terima kasih RB selaku host yang memprovokasi cara berpikir kita ya. Iya. Ibu wasit data di lapangan soal inflasi ini. Semua pihak kita punya peran, punya tanggung jawab mengkondusifkan isu publik. Iya. Kan kita panik ini biasa, Iya, isu iya, yang iya. kasih panik Iya. kita. Pada tataran kepastian angka seperti statistik biasa kan terukur. Statistik ini bicara angka, bicara terukur. Karena itu kami juga dari pers harus menyadari tanggung jawab bagaimana kalau ibu atau pemerintah mengendalikan harga, kita ini harus mengambil pada sisi pengendalian informasi yang terukur. Iya. Jangan sampai informasi yang beredar di berbagai platform media itu membuat panik publik. Kan masyarakat. mempengaruhi. Efeknya besar ya. Nah, itu bisa jadi, mohon maaf ini saya juga sendiri tidak bisa mau mengatakan bahwa saya menulis berita akan menjamin, Menjamin, ya. tapi saya mau bilang begini, pers itu biasa dikatakan bahwa hitam putih itu tergantung pena pers. Ini sebetulnya bukan semboyan yang perlu kita banggakan, tapi ini tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dalam berkarya. Karena kalau kita salah mempersepsi, terus terang Om RB, saya itu di statistik itu meliput kalau mengganti teman saya yang berhalangan. Karena harus hati-hati loh itu. Hati-hati dan orang di situ spesialis. Iya. Bicara angka ini sama dengan kalau di hukum di aturan bicara pasal. Dikit Salah pakai kurang pasal, saja udah nah, salah, keliru. salah pakai pasal, salah penerapan itu konsekuensinya beda sama Beda, dengan iya, statistik. benar-benar, ya. Jadi saya kecuali ada teman yang ditugaskan khusus ke sana berhalangan, ayo saya datang. Maka itu ya mari kita saling menjaga ruang-ruang kita berpartisipasi. Ya tentu pers, wartawan dalam hari ini saya mungkin Om RB suatu ketika yang perlu diedukasi ini juga teman-teman media supaya jangan salah persepsi dalam mengekspresikan
fakta-fakta data dari Kalau belum statistik. tahu ditanya dulu Lebih baik ya, kita clear konfirmasi, dulu baru bikin konfirmasi, berita. ya. Jangan Iya. inflasi saya tadi terus terang ke sini Om RB, saya baca dulu inflasi itu kenaikan harga yang terus menerus dalam Iya. waktu yang Iya, panjang. iya, iya. Deflasi, produksi meningkat, permintaan turun. Iya, iya. Itu saya harus belajar tadi. Benar, Kan saya benar, tidak benar. tahu Pak. Jadi ketua, oke, saya kira bagus sekali ya. Ini dua sisi kita lihat, dari sisi BPS sebagai orang yang ahli ya, diberikan oleh pemerintah, diberikan status sebagai ahli di bidang statistik, dan satu dari media, orang yang ahli di bidang publikasi. Saya kira keduanya ini membuat kita elaborasi. Ya cukup luar biasa bahwa kesimpulan kita bahwa memang hati-hati statistik itu. Ketika kita memberikan tampilan, karena ketika kita sampaikan ke media massa, itu bukan milik kita lagi, tapi milik masyarakat. Mengubah paradigma masyarakat, tetapi saya belum menyimpulkan ini, saya masih panjang, masih ada lagi, dua sesi lagi. Baik, Bu Agnes lagi ya? Iya, gimana? Sebentar Bu Agnes. Bu Agnes, ini kan kemarin ada beberapa media, nggak banyak, untuk cepat kami kantor ya. Tapi bukan media yang kita sampaikan, hanya kita mau sisi politis, sisi berita aja ini. Kemarin itu sultra masih inflasi. Saya kira kita setuju bahwa inflasi itu bukan saja sultra ya. Jadi kan Nah. kalau sudah nih. Siap. Oke, kalau dari data terakhir ya, kalau untuk year on year Desember 2023 itu di 90 kota IHK yang ada di Indonesia seluruhnya inflasi. Inflasi semua. Nah, Ya. jadi nggak ada yang deflasi. Itu untuk skup nasional. Skup Tapi nasional bahkan kalau skup internasional dunia mungkin lebih berat lagi ya. lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Turki Bisa bahkan dijelaskan sedikit kalau dunia? kalau dunia saya harus baca data kan Ya. seperti kata Iya, Pak iya, ini kan iya, kalau kita perlu data. salah bicara Betul. nanti Tapi di beberapa berita itu kita dengarkan di beberapa media bahwa ya. efek dari perang di beberapa di Iya. dua negara ini ya itu kan Ukraina yang inflasinya tinggi. berkepanjangan. Iya. Eropa bahkan kita inflasinya besar, tapi kita hanya beri secara umum bahwa Iya. justru lebih berat lagi di sana inflasinya. Iya, kalau Ya. Indonesia Indonesia, ya. sepanjang ini terkendali. Berarti kalau secara nasional kita inflasi, Iya. ya. Secara nasional inflasi tidak hanya Sulawesi Tenggara, Pak. Jadi dari 90 kota yang ada di seluruh Indonesia semua. Bu Agnes, memang inflasi itu tidak bisa dihilangkan. Ya, gimana ya Pak ya? Jadi Maksud saya kita harus ini kita mau ubah paradigma masyarakat. Ini inflasi harus tidak ada. Bisa nggak kayak gitu? tidak bisa, Tidak berarti bisa. ekonomi nggak maju. Iya, hancur. Soalnya Inflasi gini Pak, ada, ya. inflasi kan digunakan juga untuk menghitung upah minimum provinsi. Itu kan? Nah, Kalau inflasi dihilangkan, deflasi, upahnya turun. Turun, Karena iya. kan pengusaha nggak mampu tahu Iya. bayar. Jadi inflasi itu dibutuhkan. Jadi tapi tetap terkendali. nah. Kalau inflasinya tinggi, nanti upah minimumnya tinggi, pengusaha nggak bisa bayar upah. Iya, sip, mantap. Nah, gitu. Bu Era, tadi Ibu Ana bilang inflasi tidak bisa, pasti ada. Deflasi juga, ya untuk menekan supaya inflasi jangan tinggi, kita tekan rendahnya. Tapi jangan tunggu sampai deflasi. Betul. Berarti bahwa inflasi deflasi itu ada sebuah fluktuasi ya. Kita setuju ya Bu? Iya. betul. Satu, saya hanya berikan analogi. Ibarat di dalam tubuh kita, Iya. ada yang namanya tekanan darah. Iya. Bisa nggak tekanan darah tidak ada? Orang nggak pengen hidup. Nggak Ya bisa. tekanan ya gitu ya. Coba berikan analisis gitu. Betul. Kalau dianalogikan dengan tekanan darah, ya memang setiap orang itu punya tekanan darah Tekanan ya. darah. Kalau kecuali orang sudah Enggak hidup lagi. sudah bukan manusia yang tidak Bukan punya manusia. tekanan darah, hanya memang tadi sebatas tekanan darah itu tadi terkendali begitu. Terkendali, Dan kita nggak ya. jadi hipertensi Di kan. bawah ambang batas gitu, kan? Di Iya. bawah ambang batas. Jadi kita nggak disebut Iya. hipertensi tuh. Ya Iya. sama dengan inflasi. Jadi kalau misalnya inflasinya aman terkendali ya, Iya. it's okay, it's aman Benar. gitu. Jadi sama kan kita inflasi itu tekanan darah tinggi. Iya. Deflasi tekanan darah rendah. Enggak bisa itu kalau rendah juga orang oleng bisa. Nggak bisa juga. Ya, Iya. iya. Jadi susu Jadi berburu. setuju iya. bahwa itu adalah semacam panorama dalam hidup bahwa inflasi deflasi harus seperti Bu Agnes, Ibu Ana tadi kita analogikan bahwa itu harus ada, kalau tidak itu tidak bisa kita ngukur. Ya. Ya, kita nggak tahu ukurannya ini apakah kita sudah anjlok, harga ini sudah terlalu rendah hingga membangkrut atau menggulung tiket perusahaan dan UMKM, atau mungkin juga sudah tidak bisa kita beli karena tinggi sekali dan seterusnya. Oke, Pak Ketua, Bung Sarjono, Pernyataannya Ibu Agnes, inflasi deflasi adalah keniscayaan. keniscayaan, ya. Tidak bisa tidak, karena dibutuhkan Ya. untuk mengukur
UMP. UMP. Dari situ, Ya. waduh, ini harus Harus, kita benar. sebarkan. Jadi memang harus ada nih ya. Banyak orang, saya baru tahu Iya, iya, kalau iya. inflasi itu tidak boleh tidak ada. Jadi selain memang ini takdir, tidak Iya, ternyata iya, tidak iya. bisa sebuah keniscayaan, Iya. tapi dibutuhkan Pak. Dibutuhkan. Hanya harus terkendali. Terkendali, Betul. Saya ya. kira OMRB dan seluruh pemangku kepentingan di daerah yang kita lihat nyata mereka Iya, iya. memerangi inflasi yang kemarin Iya. sempat Iya. mengancam Iya. seluruh aspek kehidupan Iya. kita. Ada juga di Baik. luar pemerintah seperti Kadin, saya lihat di mana-mana buka pasar. Bekerja juga kan? Iya, Kadin, benar. siapa-siapa yang terdampak inflasi. Setuju ya. Ya, Berarti saya Pak, sendiri Nah. kami di pers ya ini mungkin ada satu kesempatan Nah. jangan hanya untuk menyajikan rilis data-data Nah. itu ya Iya. daerah, tapi Iya. pers juga perlu kami butuhkan edukasi Nah. bahwa ada harus satu ada keyakinan Literasi. kita bahwa Iya. inflasi deflasi itu Sernolis ya, dibutuhkan. ya. Mohon maaf ini Saya- dibutuhkan karena untuk mengukur itu tadi. Mungkin sosialisasi, diseminasi kita Untuk kepada orang gaji misalnya, kenaikan gaji pegawai negeri saja. Iya. Salah satunya juga lihat dari inflasi, Ya. Bapak. Jadi, ini ada inflasi sekian, pemerintah mampu menaikkan sekian. Lihat pertumbuhan ekonominya sekian, berarti pemerintah bisa bisa menggaji sekian. iya. Sama dengan upah minimum regional, terlihat dari salah satunya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kalau Iya, iya. inflasi tidak terkendali, tadi pertumbuhan ekonomi juga Turun ya. Nah, itu berarti ekonomi negara nggak maju. Nggak maju. Pak. Iya, Jadi baik. perlulah, Iya. perlu inflasi itu Iya, perlu. saya kira Inflasi ketua ya, memang jelas ya. tanda petik dibutuhkan Iya, inflasi dibutuhkan. itu, tapi Ya. jangan sampai Jangan sampai terlalu tidak tinggi. terkendali. Ya. Iya. Pak Ketua, saya minta pandangannya Pak Ketua dalam ya ini ada dua versi ya. Iya. Kita kan dalam 1 tahun ini ada 2 kepemimpinan, Alimasi dan Gubernur kita. Iya. Ya, Alimasi kemarin juga bisa menekan. Iya. Hari ini kita 3 bulan pekerjaan di Gubernur ini kan kemarin ada semacam kritikan yang di framing kan. Iya. Inflasi di Sultra, inflasi masih Sultra masih inflasi. Ini kan terframing kan ya. Saya kira Pak Ketua setuju dengan framing ini bahwa judul ini sudah terframing bahwa Sultra masih inflasi untuk mengubah mindset kita bahwa Sultra ini nggak kerja, harusnya tidak boleh begitu ya. Eh, Nah ini framing isu yang saya bilang dan akhirnya menjadi karya pers ini yang kita harus Iya. cermat hati-hati dan Iya. selain kami di organisasi profesi kewartawanan PWI, Pak Kadis Kominfo ini kan mitra pers, pembina Iya, pers. iya, Jadi iya. bisa memang kalau ada kesalahan persepsi ke publik dari karya pers masih dalam kurung masih terjadi. Iya. Sebetulnya ini fakta. Tapi tidak semua pembaca mengerti bahwa masih itu berarti karena tidak berbuat atau ada apatisme. Iya. Nah, padahal kalau kita lihat secara masif ada upaya-upaya untuk kan sebetulnya bukan menekan, menstabilkan Ya, harga-harga Ya, ini. betul. Iya. Nah, hanya setelah dibawa ke statistik ya jadi bahasanya inflasi, deflasi, ke bahasa perdagangan juga begitu. Jadi saya kira saya sendiri sebagai orang bagian daripada media, kita ingin memframing sesuatu ini kira yang bisa mengkondusifkan, jangan Betul. menimbulkan kepanikan. Kebanyakan. Karena jangan kita menutup mata kalau para pihak dalam hal ini pemerintah Ya. dan pihak-pihak lain berupaya untuk mengkondusifkan keadaan kita. Dan itu menyata fakta Iya. Pak, ya. Oke. Saya kira mereka juga liput bahwa ini bagaimana mengatasi Iya. semua pergerakan Pak Gubernur sampai harus ke Buton, ke Iya, Bogor, benar, gitu. ya. Ya daerah-daerah Dan impactnya ada. ada dan Impactnya setelah bahwa ini kita bisa dibawa ke nasional kan? Iya. Iya. ini kan statistik sebagai wasit dia sudah keluarkan hasilnya. Iya. Ini kartu hijau, kuning apa begitu. Hanya mungkin salah diterjemahkan oleh beberapa teman-teman jurnalis yang langsung membuat bahwa Sultra masih inflasi. Padahal sebetulnya rilis ini kan dia mengacu pada rilis BPS. Karena rilis BPS itu sebetulnya memperlihatkan begini potretnya, bukan bahwa Sultan inflasi. Potret inflasi seperti ini. Tetapi sebetulnya harusnya dikompilasi dengan ada di pemerintah. Oh, sampai sejauh mana potretnya inflasi kita bisa sejauh mana kerja pemerintah? Oh, kita sudah bisa menekan sampai range ke di bawah angka nasional. Harusnya gitu kan? Iya. Terima kasih itu Pak Ketua. Sebetulnya ada undang-undang baru terkait ITE itu. Itu sebetulnya ini mungkin kita perlu hati-hati teman-teman terkait data penyajian data yang keliru itu bisa kena undang-undang ITE.
Ya itu, Ya, betul itu. jadi mungkin kita lihat lagi teman-teman media, kalau pemerintah serius untuk melakukan ini, kan kasihan juga teman-teman Iya. media ini kemudian ya memberikan berita dan kemudian tidak disetujui, disepakati oleh BPS. BPS bikin rilis, tapi BPS tidak mengatakan bahwa itu rilis mentah bahwa Sultra itu inflasi, tapi inilah potret inflasi di Sultra. So, BP, silakan Pak Ketua. Betul, Om RB, supaya lebih akrab. Siap. Daerah ya, sapa begitu. Semuanya kan kita sudah berada dalam koridornya masing-masing. Orang pers juga bekerja dalam instrumen Undang-Undang Pers nomor 40, kemudian Kode Etik. Lalu ada juga kita tidak boleh menutup mata dengan instrumen-instrumen yang lain, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penyiaran Ramah Anak. Nah, khusus ITE ini ya ini sensitif. Sensitif Pak, sensitif. Ibu menggelar keterangan pers. Lantas ada deskripsi pakai kata yang kira-kira menimbulkan kegelisahan, kepanikan. Publik bisa keberatan dengan itu. Dan ada di Undang-Undang Pokok Pers, di Undang-Undang 40 tentang pers bahwa masyarakat atau publik bisa mengkritik pers. Bisa. Kita terbuka kan untuk kemajuan, untuk kita supaya lebih profesional dalam bekerja. Nah, sebetulnya kata-kata itu sangat menentukan. Betul. Itu mungkin yang dimaksud bahwa ujung pena pers itu lebih tajam daripada peluru. Tapi jangan hanya menjadi kebanggaan, ini tanggung jawab. Iya, benar. Kalau Anda salah menarasikan, mendeskripsikan seperti kata masih itu, seolah-olah wah, tidak ada yang kita lakukan. nah, sebetulnya hanya kesimpulan penulis. Tapi yang biasa diterima normatif itu berada inflasi kita berada di bawah nasional, itu yang normatif. Sebetulnya itu yang sebenarnya itu yang rasa-rasa kita nyaman. Pemerintah juga kan tidak pungkiri bahwa inflasi itu seperti kita katakan tadi, inflasi tidak bisa tidak ada. Tetapi alhamdulillah kita bisa menekan inflasi itu kan. Inflasi itu sampai ke titik tengah. Iya. Saya kira Om RB dengan pernyataan Ibu Agnes bahwa inflasi itu satu keniscayaan, saya simpulkan. Ini harus kita pahami bahwa karena ternyata inflasi itu bisa menjadi alat ukur seperti pengupahan kebijakan di daerah. Ini Bu, saya sendiri setelah kita satu forum dengan Ibu baru saya paham. Jadi saya akan jangan takut dengan inflasi. Jangan sehingga dikatakan inflasi pemerintah sudah berbuat. Kecuali kalau inflasi terlalu tinggi, tidak bisa kita tekan, baru pemerintah tidak berbuat. Tetapi kalau misalkan tingginya sampai misalkan nih, kita sampai kemarin 2,8 ya, sampai 3,4 lebih, kemudian kita turun 2,8 ya. 287. Dua kali turun ya. Oh iya, 2 kali turun. 314, 287, kemudian 2,56 di bawah 261 angka nasional. Ini kan progresnya cukup bagus Pak. Dari progres ini, potret progres ini kita bisa melihat bahwa pemerintah itu turun tangan kerja. Pemerintah dalam ini bukan saja pemerintah kita, termasuk juga teman-teman media cetak yang memberikan pemahaman, BPS yang mengatur statistiknya, Bulog lewat Satgas TPID juga mengatur bagaimana distribusi beras itu supaya tidak menjadi dan semua aspek. Oke, terakhir barangkali Bu Agnes, mungkin ini sebagai saya katakan tadi ya, kita berikan pemahaman kepada teman-teman, khususnya teman-teman kita yang jurnalis, bahwa jangan menjadi sebuah kata kunci sore bahwa inflasi itu hal yang ditakuti. Inflasi itu menjadi sebuah bahasa yang dianggap bahwa pemerintah itu gagal. Mungkin bisa diberikan pernyataan itu. Jadi memang tugas BPS kan menyajikan fakta dan tidak ada satupun unsur di luar BPS yang mampu mengintervensi BPS, termasuk petugasnya. BPS nggak pernah diintervensi, sehingga apapun, mau itu inflasi, mau itu deflasi, itulah faktanya. Tapi memang kadang-kadang berita, mohon maaf nih Pak wartawan, berita itu mungkin terpotong sehingga menjadi membentuk opini yang
Tidak yang tuntas. tidak jelas. Memang betul faktanya inflasi, tapi sudah terkendali. Sudah terkendali. Ya, gitu. Ekonomi terlalu sering deflasi, ya ekonomi nggak Bisa maju resesi juga. ya. Bisa resesi kan, Pak? Bisa resesi. Bisa resesi. Pengusaha tutup misalnya, nggak ada yang mau beli sepatu, nggak ada yang mau beli baju, pabrik tutup, ya toh. Buruh di PHK toh. Habis itu karena banyak yang di PHK, yang jual UMKM nggak ada yang beli, yang jual tempe, yang jual apa, banyak pengangguran, kemiskinan tinggi. Jadi ya inflasi itu tetap dibutuhkan sepanjang terkendali. Satu, Mbak, Ya. kita tim kerja bersama pemerintah kan, Ya. kita sudah melakukan kerja nyata kan, Ya. dengan progres kita yang Ya. terbaik. Saya kira kita ya. Iya. Kerja- Jadi ya kalau BPS tidak tidak apa, maksudnya kita selalu bicara fakta. Kalau itu turun, ya memang faktanya turun, berarti ini kan cerminan upaya pemerintah. Kalau naik, kami katakan juga naik, ada yang harus diintervensi. Jadi tugas BPS itu memberikan insight dari data yang dihasilkan. Setiap minggu kayaknya ya. Setiap Iya, minggu iya. kita Jadi- laksanakan rapat FPD. Ya, jadi kalau kita bilang, Pak, ini gula pasir masih naik loh. Nah, kita sampaikan gula pasir masih naik, tolong yang berwenang. Nah, Kita- gitu. Itu Nah, kita lakukan di TPD Iya, kan? iya, Di tiap TPD. hari Tiap Senin ya. minggu. Ya. Kadang Senin, kadang Iya. Rabu. Kalau Senin libur, tanggal Iya. merah kita ambil Iya. Selasa atau Rabu kan Iya. gitu. Artinya ini bukan hanya Sulawesi Tenggara, tapi Iya. nasional, dipimpin oleh Mendagri, kadang Iya. juga di bawahnya Pak Mendagri. Iya. Yang pasti bahwa ini pemerintah dalam ini Presiden sudah menekankan seluruh daerah tidak bisa lengah, Iya. tidak bisa diam. Itu seluruh daerah, seluruh provinsi yang ada di sini, Iya. bukan saja Sulawesi Tenggara, seluruh provinsi. Ibu mungkin ada kata terakhirnya terkait inflasi dan bagaimana upaya pemerintah, dan mungkin juga bisa memberikan bagaimana peran media dalam membaca statistik supaya jangan salah lagi statistiknya. Ibu era ini pasti sering berinteraksi dengan wartawan. Iya, Kalau nggak iya. salah itu pertengahan bulan dan akhir bulan. Akhir bulan, Nah, iya. Jadi Betul, ya, betul. menitip kepada ibu Iya. era untuk teman-teman Iya, yang bagaimana? data itu diberikan, tapi ini tadi inflasi adalah kebutuhan. Kebutuhan, nggak Itu bisa. orang yang tidak mengerti tuntas, kita ini Iya. ada kesempatan baik Iya. mendengarkan langsung dari ibu. Iya. Mohon maaf Jadi, lanjut. jadi begini, tadi kan Ibu sudah memberikan gambaran Iya. pentingnya inflasi ya. Iya. Jadi kita kan di BPS ini juga setiap hari pertama kerja di bulan yang bersangkutan ya, kita selalu memberikan rilis banyak angka-angka yang kita hasilkan di situ. Misalnya salah satunya inflasi seperti itu. Nah, kita juga siarkan itu di YouTube seperti itu. Kami juga berharap masyarakat atau teman-teman bisa hadir, terutama wartawan mungkin bisa hadir langsung karena memang ada undangan ya Pak biasanya. Nah setelah itu sebenarnya kita membuka peluang untuk tanya jawab begitu dari wartawan. Seandainya memang dalam kehadirannya atau mungkin ada yang tidak jelas begitu, sebenarnya kami membuka, sangat terbuka sekali untuk memberikan penjelasan apa itu Jangan misalnya keliru kan dalam angka ini menerjemahkan. bunyinya bagaimana sih Iya, iya, seperti iya, itu. iya. Dan kalaupun seandainya beberapa kali pernah ya Bu ya, ada wartawan yang sebelum melakukan apa namanya pemberitaan mereka kirim dulu konfirmasi ke kita. Iya, Itu kami sangat bahagia sekali Pak. Iya, iya. Karena apa? Jadi kita bisa meluruskan kalau misalnya ada sesuatu yang memang perlu kita luruskan, kita akan benarkan di situ. Seperti itu. Itu kami nggak akan keberatan seandainya iya, memang benar. ada teman-teman wartawan Benar, seperti benar. itu. Benar. Begitu. Terima kasih Pak. Ya. Terakhir Bang Saya- Jono ya, Terima silakan. kasih dan bahagia dalam forum Iya. kopi laborasi. Kopi laborasi. Ini keren ini. Minum namanya. kopi dan kolaborasi. Kami dari pers akan terus belajar dalam mengaktualisasikan karya pers yang bersumber dari data-data khususnya statistik, karena ini data tidak bisa ditafsirkan lagi, tidak Iya, bisa iya, iya. direka-reka lagi. Ini final dan mengikat ini kalau data statistik ini. Dan saya sendiri berharap juga dan kepada teman-teman saya untuk memframing sesuatu khususnya inflasi deflasi ini dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Jangan Hati-hati. seolah ada pihak sebetulnya yang Iya. tidak, yang dinilai tidak bagus karena faktanya Iya. Pak Gubernur kemudian seluruh elemen lainnya OPD dan pihak-pihak lain juga sudah mengambil peran. Iya, iya, iya. Ibu Itu yang memastikan itu bahwa data ini sudah terjadi, kita Sudah.
dalam posisi yang baik. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Agnes, Bang Jono, dan Ibu Era. Hari ini luar biasa ya kita bisa memberikan literasi kendati waktu hanya kurang lebih 40 menit. Baik pemirsa, kita masuk perlu panjang sebetulnya hanya di kolaborasi. Hanya waktu kita ya yang dibatasi. Kalau terlalu panjang juga kurang enak didengar atau dinonton kita punya kolaborasi. Saya simpulkan, bukan simpulan sebetulnya ya. Saya hanya berikan sebuah ketegasan. Pertama bahwa inflasi itu bukan hal yang kita takutkan. Karena inflasi itu jika kita analogikan sama dengan tekanan darah. Artinya tekanan darah dibutuhkan manusia, tapi jangan sampai terlalu tinggi inflasinya dan jangan sampai terlalu rendah inflasinya. Oleh sebab itu peran pemerintah, peran dunia usaha, pelaku usaha, peran masyarakat, peran komunitas masyarakat, peran akademisi dan juga peran media dalam rangka bisa menekan inflasi dan bisa menyebar informasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat jangan takut, bisa melakukan langkah-langkah yang baik. Kemudian kedua, teman-teman media ya sebagai Om Emre dan juga sekaligus sebagai pembina pers bisa memberikan sedikit nasihat mungkin teman-teman. Mari kita, ya, Bu Era sudah sampaikan tadi, mari kita terjemahkan data statistik itu dengan hati-hati. Ketua juga sudah bilang, artinya hati-hati. Kalau kita agak ragu dengan pengertian kita, maka kita bisa nyampein kepada Ibu Era ya atau kepada Ibu Agnes. Dan juga kalau untuk mensondingkan dengan pemerintah, apa sih pemerintah ketika inflasi, apa pemerintah sudah melakukan giat-giat, maka bisa dihubungi kami. Ada tim TPID, kalau saya tidak bisa jawab akan tim TPID kita atau tim Satgas ya Pangan yang akan menyampaikan. Atau mungkin juga bisa langsung kepada Bapak Gubernur, karena Bapak Gubernur itu beliau membuka ya ruang 24 jam untuk di WA disampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Demikian barangkali pemirsa dalam sesi pertama di tahun 2024 kopi elaborasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.